Eh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sepertinya hari ini semangat sekali ya, Bu. Harus. Nah, terima kasih untuk kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti desiminasi kegiatan BIMTEK Kenali 7 Jurus BK. Nah, kemarin saya melaksanakan BIMTEK selama 4 hari di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti desiminasi dalam implementasi kemarin pengimbasan ya dari BIMTEK saya yang berjudul 7 Jurus BK Hebat. Nah, dan di sini nanti saya akan memberikan materi tentang kenali potensi. Yang sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kenali potensi? Belum, baru kali ini ya Bu. Nah, saya sebelum ke kegiatan selanjutnya, materi yang saya sampaikan, saya akan perkenalkan teman-teman saya. Nah, saya perkenalkan ya ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah teman-teman saya kemarin waktu saya BIMTEK di Semarang. Nah, mereka ini dari beberapa sekolah. Ada yang dari SMP, SMK, dan SMA. Dan teman-teman ini kebanyakan dari SMP. Yang dari SMP itu 26 orang, sedangkan yang dari SMA itu hanya 9 orang. Nah, mari kita simak ya. Ini yang kemarin kita juga diminta untuk membuat video karya kita tentang gerakan 7 jurus. Nah, mari ibu-ibu kita berdiri dulu ya, bapak-bapak. Nah, ini jurusnya, oke? Nah, yuk. Nah, kelas kita ini kelas G. Dan kita plesetkan gemoy karena tidak ada yang kurus, Bu. Semuanya besar-besar. Nah, yuk. Tumbuh di lingkungan sehat. Bercinta dan bersahabat dengan tulus gunakan. Oke, yang pertama kenali potensi, kelola emosi, tunjukkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, dan menata situasi. Dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Meniru dengan tulus. Gunakan jujur. Kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. BK Hebat bersama murid
melangkah tepat. Nah, oke. Terima kasih. Nah, sudah tambah semangat lagi ya Ibu-ibu? Terngiang-ngiang enggak dengan lagu jurus? Nah, 7 jurus BK hebat. Nah, yang pertama itu ada kenali potensi. Yang gayanya tadi kayak gini. Nah, yang nanti saya akan implementasikan di sini. Yang kedua adalah kelola emosi. Ya. Yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu, Bu? Tumbuhkan resiliensi itu apa, Bu? Nah, nanti kita bahas juga, oke? Nah, itu yang keempat, jaga konsistensi, ya. Yang kelima ada jalin koneksi. Yang keenam ada bangun kolaborasi. Yang terakhir ada menata situasi. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kenali potensi. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak di sini apabila mengajar di kelas, tentunya sudah setiap hari ya mengenal siswa-siswi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu juga mengenali enggak tentang potensi anak-anak? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Dari anak-anaknya tersebut. Ada. Oh ya. Oh ya, soalnya Ibu dari biologi. Biasanya banyak menggambarnya ya Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai. Kertas ini nanti diibaratkan seperti kita dengan siswa. Oke. Nah, di sini ada tebak temanku. Tebak temanku dengan sebelah-sebelahnya. Oke. Kira-kira kenal enggak? Nanti disamakan. Kira-kira dengan yang sebelah, jangan contek-contekan ya Ibu, Bapak. Nah. Coba. Kira-kira mengenal enggak dengan sebelahnya? Bagaimana? Boleh dari karakter, boleh dari usia, boleh dari misalnya apa, boleh misal dilihat. Nah, seperti Bu Ayah. Nah, kira-kira usianya berapa ya? Ah, baru 21. Nah, nanti kita cocok. Ya, ini nanti diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu ketahui dari teman sebelahnya. Kira-kira apa usianya berapa? Kira-kira sudah menikah apa belum? Kira-kira karakternya dalam sini Lala. Kota edit. Berapa? Berapa, Mbak? Ini bangunan. Orang kok kan tak edit sih? 7,5 kali 20, 150. Terima kasih. Nggih. Itu. Apa? Tutupnya Oh, nggih. Tutup lagi, Mbak, nanti jedir. Nggih, sami-sami. Oke, Bapak Ibu sudah selesai ya, Bu? Oke. Sudah. Mari kita cocokkan dengan teman sebelah. Tanyakan dulu, kira-kira betul atau enggak. Salah.
Gimana? Oke, Cerewet, genit. dari Bu Yulia, mohon Saya, bisa oke. berdiri. Suka Hep. kasih baju juga ada nggak? COD. Oh iya, Ya. ini mungkin saya dengan partner saya yang baru 5 bulan ini ya, Bu. Ini yang saya amati suka makan telur, betul Bu? Suka nyetrika malam-malam, betul Bu? Oke. Suka makan astor, betul Bu? Suka film India, bener Bu? Suka musik India, betul Bu? Suka makan penyetan Mas Depri, betul Bu? Anak satu tingginya tinggi sekali, betul Bu? Dan suka kuliner dengan suami malam-malam, betul Bu? Betul. Nah, kalau teman kita itu hebat, kita bisa beri tepuk tangan tapi kayak gini ya, Bu. Oke. Kita beri WOW. Kalau saya bilang dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Bisa? Ya, nanti temannya kalau oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Bu Yulia. Nah, dari permainan kita ini tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita tidak mengenal potensi dan nanti saya berikan link, itu ada tes gaya belajar. Ya. Nah, apabila kita tidak mengetahui potensi dan gaya belajar anak, kemungkinan ya saat kita mengajar dengan anak-anak bagaimana Bapak Ibu? Nah, ada anak yang tidur. Itu dibilang anak malas. Ada juga anak yang nggak berangkat sekolah. Di saat pelajaran tersebut, anaknya bandel. Nah, kalau kita mengetahui gaya belajarnya nanti, kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa anak tersebut kemungkinan tidak sesuai dengan gaya belajar yang kita saat mengajar diterapkan di kelas ya. Saat kita tuh menerangkan aja ternyata dia kinestetik, gaya belajarnya harus ada peraganya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kirim dulu ada. Sudah masuk belum Bu linknya? Nah, itu bisa diklik. Ikuti tes sekarang. Ya, bisa mulai ikuti tes gaya belajar terlebih dahulu. 9 menit. Nah, oke. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, sudah. Tadi berarti hasilnya bagaimana Ibu-ibu? Siapa yang di sini visual? Gaya belajar visual? Gaya belajar auditori. Berarti mendengarkan. Sudah? Ya. Gaya belajar kinestetik. Yuk. Iya. Oke. Nah, tadi ini sudah mengerjakan ini ya, Bu? Untuk tes gaya belajar. Nah, ada yang visual. Kalau visual itu gaya belajarnya nah, gaya belajarnya apa? Dengan cara melihat. Nah, di sini sudah sampai sini berarti. Nah, visual yaitu belajar melalui penglihatan. Mereka suka melihat grafik, gambar, diagram. Bapak Ibu juga di sini yang suka dengan biasanya coret-coret menulis, tapi dikasih stabilo, warna-warna itu belajarnya visual. Biasanya mudah diingat kalau visual ya. Nah, di sini juga
Ada contoh profesinya, biasanya menggunakan visual desain grafis biasanya. Membuat produk-produk. Nah, bisa seperti Bu Yulia? Suka? Nah, harus ada gambar-gambar ya, Bu. Betul enggak kalau visual? Sesuai? Oke, sesuai. Nah, itu juga kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Ya, supayanya nanti kita mengetahui potensinya anak itu ada di mana. Ada juga yang kemarin itu bilang suka puisi tapi tidak terdetek. Itu dia sudah menulis, sudah membuat. Tapi kita sebagai Bapak Ibu guru, nah kita kan taunya yang menonjol aja ya Bapak Ibu. yang menonjol. Nah, tentunya kita harus lebih peka, lebih lagi menggali potensi anak-anak. Kita cenderung walaupun kita tidak guru BK ya ibu-ibu, yang ibu-ibu ini juga boleh pendekatan dengan anak, terus menanya seperti apa, ya. Terus tadi lagi yang kedua ada yang auditori. Yang auditori berarti cara belajarnya bagaimana? Mendengarkan. Nah, ini seperti profesinya nanti Bapak Ibu guru juga sama, auditori. Kalau auditori biasanya mendengarkan dan juga mencatat. Ya, Dek? Ya. Ya. Terus ini lagi ada kinestetik. Yang kinestetik itu berhubungan dengan biasanya gerak, suka gerak. Bapak Ibu biasanya dalam mengajar itu menggunakan apa, Bu? Yuk, siapa yang mau menceritakan biasanya gaya belajar atau gaya mengajarnya di kelas penerapannya itu sudah sesuai belum dengan anak-anak? Kita kan juga tidak bisa menyamakan anak ya, Bu. Nah, anak itu banyak gaya belajarnya, ternyata gaya belajarnya itu heterogen. Bapak Ibu sudah sesuai belum? Boleh menceritakan pengalamannya mengajar di kelas bagaimana? Bu Ayah boleh? Siap, terima kasih Bu Arum. Kalau saya kebetulan mengajar tentang matematika, jadi banyak sekali anak-anak yang lebih cenderung mudah mempelajari kalau mereka menggunakan gaya belajar visual. Karena kan ada grafik, ada gambar, diagram, warna, jadi mereka suka. Oleh karena itu saya setiap kali ada pelajaran biar mudah diingat, kemudian bisa dibuka kembali dimanapun, saya menggunakan Canva untuk memberikan pembelajaran kepada mereka dan itu bisa dibuka linknya bisa dibuka dimanapun kapanpun oleh siapapun seperti itu. Jadi waktu mereka lupa mencatatnya, mereka bisa buka kembali dan setiap akhir pelajaran saya tanyakan gimana, apakah bisa menerima atau tidak dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Dari sebagian ya mereka bilang bisa karena mudah dipelajari, dengan diingat kembali, dibuka kembali bisa. Oke, Terima terima kasih. kasih. Berarti cara mengajarnya lebih fleksibel ya, Bu? Oke. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan tentang materinya? Nah, di sini juga ada gambar. Ini contohnya ya, Ibu R.A. Kartini dan B.J. Habibie, terus ada lagi Megawati. Nah, kalau Ibu Kartini terkenal dengan apa ya Ibu? Habis gelap terbitlah terang, berarti menggunakan gaya belajar apa? Biasanya menulis, berarti visual. Oke, auditori. Desain grafis kayak membuat-buat itu ya, auditori. Megawati? Kinestetik. Oke. Nah, sudah paham. Sudah paham ya Ibu-ibu? Nah, oke. Sekarang
saya memiliki sesuatu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, nah diminta untuk bagaimana caranya Bapak Ibu semua ini mengembangkan gaya belajar dan cara belajar murid agar efektif dan efisien. Ya, nanti ditempel di pohon harapan. Nanti saya buat. Ini silakan ditulis bagaimana cara guru dalam mengembangkan gaya belajar biar anak itu belajarnya efektif dan efisien. Terserah ya. Nanti ditempel ya. Bagaimana cara guru mengembangkan gaya belajar dan supaya gaya belajar itu di siswa lebih efektif dan efisien. Nah, sudah selesai ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah. Nah, di sini ada pohon harapan. Sudah? Sudah selesai semuanya? Ya, masih ada yang menulis. Sudah? Sudah? Yang sudah boleh ditempel di depan. Oke. Head. Head. Sudah. Oke. Boleh dong. Nah, boleh kita revisi sebentar ya. Kok revisi Bu? Apa Bu? Nah, review kok revisi. Nah, sudah semua? Nah, kita review ya ibu-ibu. Ini ada yang menggunakan metode gaya belajar menyesuaikan dengan pelajaran dan materi sesuai dengan pelajarannya. Terus ini karena saya guru biologi, berarti lebih menerapkan pembelajaran visual. Ini juga ada yang visual. Terus lagi, ini juga dengan menggunakan teknologi yang saat ini sedang ngetren. Nah, ini guru yang kreatif ya berarti ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kita semua. Yuk, dikasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Terima kasih untuk kesempatan kali ini di potensi ini. Semoga kita ke depannya menjadi Bapak Ibu yang lebih mengenal siswa, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam mengajar supaya anak yang
betul-betul punya bakat, kita bisa gali potensinya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia menemani saya di sini, ibu-ibu, bapak-bapak. Mari kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu tumbuhkan resiliensi. Yang tadi sudah kita kenal, yang pertama, jurus pertama yaitu jurus kenali potensi. Yang sekarang materi kedua yaitu jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Di sini ada yang pernah tahu enggak resiliensi apa? Belum? Nah, di sini resiliensi juga bisa disebut dengan daya lenting. Daya lenting. Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Nah, menumbuhkan resiliensi atau daya lenting merupakan kemampuan bangkit dari keterpurukan, kemampuan dari efek jatuh bangkit lagi. Ya. Kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan punya fighting power. Ya, tujuannya itu untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Mudeng maksudnya? Nah, kita dari keterpurukan, bagaimana kita bisa langsung fight? Kita bisa punya semangat, punya power lagi. Nah, yuk kita ulangi sekali lagi. Nah, guru ingin menumbuhkan sikap resiliensi pada murid yang menjadi kuat dengan menggunakan boneka kecil. Perumpamaannya sebagai boneka tadi. Boneka kecil tersebut, nah, mengamati. Sepertinya hanya permainan biasa. Mereka pikir seperti itu. Tetapi, nah, ternyata bonekanya tidak mudah untuk dijatuhkan. Nah, mencoba untuk menidurkan, menggulingkan, mencoba untuk menjatuhkan. Dengan cara dipukul ya. Nah, bangkit lagi. Oke, nah itu ada sedikit video. Nah, ini untuk tadi. Bagaimana? Siapa yang mau? Monggo Bapak Ibu untuk video yang tadi. Dari video yang tadi,
Bapak Ibu bisa menyimpulkan bagaimana? Monggo, Pak Reko. Ya, terima kasih. Nah, Dari video yang saya lihat ini tadi, bahwasannya kita tidak boleh jatuh terlalu terpuruk. Kita harus kembali bangkit lagi, walaupun ujian seberat apapun harus kita hadapi. Terima kasih. oke. Terima kasih. Nah, sekarang juga di sini untuk memperjelas tentang resiliensi atau daya lenting, mari kita nah, ini kartu bukan sembarang kartu ya Ibu-ibu. Nah, oke, terima kasih. Tadi kita baru memberikan apresiasi buat Pak Reko ya. Dikasih apa? Dikasih O. Wow, keren. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah hafal. Oke. Nah, sekarang ini ada kartu. Kira-kira dibuat apa? Nah, di situ bagaimana rasanya gagal dan apa yang membuat Anda ingin bangkit. Oke. Nah, kelompok ini bisa maju ke depan, dibuat di sini. Kelompok ini maju ke depan, dibuat di sini. Oke, nanti kita buat menara. Nah, setinggi-tingginya nanti grup ini grup 1, ini grup 2. Grup 2 merobohkan grup 1, grup 1 merobohkan grup 2. Nah, di sini ada kartu kita buat seperti menara. Menara itu diibaratkan sebagai diri kita. Yang kita buat dengan sudah gini, tapi akhirnya ada kegagalan. Ada masalah, ada yang membuat kita jatuh. Ya, mari kita buat menara setinggi-tingginya. Monggo. Yang penting nanti kalau ditiup angin tidak roboh. Dengan cara apapun. Mari Bu Risa dan Bu Rima ini ya. Nah, bisa. Nah. Tidak sampai sini kayaknya. Nah, boleh. Mau didobel boleh, mau dilem boleh, mau diapakan boleh. Serah. Lemnya mana Bu? Nah, mau diapakan? Gimana dengan grup 2? Susah Bu. Boleh, mau ditekuk-tekuk dulu, mau dibuat bundar, yang penting buat menara bisa tinggi. Ayo semangat. Ayo jadi tinggi. Jangan putus asa ya Bapak Ibu. Kita harus bisa bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah. Oke?
Foto aku ning kono foto. Bagaimana? Kenapa Bu Rika mikir-mikir? Ayo Bu Vivi sudah mulai. Semangat Bu Vivi. Kak aku yang effort ya. Suka sekali. Ayo Ibu. Kelompok 2 sudah mulai menyusul. Gimana ini kipasnya? Tidak sampai sini ya. Ya. Semangat sekali untuk dikasih apa? Sudah. Ini menaranya buat 2 ya berarti ya Ibu-ibu? Yang lainnya ya. Oh, mencoba dengan Oke, sebentar lagi. Udah ini. Nanti nek udah ini. Benar-benar. Mbak Titi semangatnya menggebu-gebu. Ayo. Sudah? Sudah berapa? Sudah berapa tingkat? Oke, kita ke grup 1 terlebih dahulu ya. Bagaimana perasaannya bisa membangun menara hingga tidak jatuh? Ya, kita tadi coba beberapa kali dan emang susah, Ya. sering ini ya, sering jatuh, tapi kita berusaha sampai harus bisa berdiri. Dengan belajar yang pertama, ini kita buat pondasinya terlebih dahulu, kemudian yang apa ini ya, Selanjutnya. yang sekatnya kita tambah, nggak hanya satu lapis. Nah, kita belajar dari yang Kegagalan yang pertama. Oke. Iya. Jadi ini double sekatnya, lapisannya kita tambah jadi bisa berdiri seperti ini. Oke. Terima kasih. Gimana? Ada emosi-emosi yang mempengaruhi tadi enggak? Misalnya jatuh, emosinya bagaimana? Masih sabar? Sabar. Oh, masih sabar. Mas,
kan kita harus ini ya, emosinya harus tenang. Karena untuk Oke. membangun ini kalau pakai emosi nanti nggak bisa. Oh, gitu. Iya, harus tenang. Pantang menyerah. Ya, Pantang biar menyerah. Berarti semangat. tadi kalau jatuh kecewa enggak? Kecewa bukan pasti kecewa, tapi kan kita harus bangkit lagi. Oke. Dari kegagalan yang pertama kita bisa Belajar belajar lagi untuk belajar lagi untuk membuat yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Dikasih apa? Dikasih B. Wow, keren. Oke, terima kasih. Sampai ini juga membuat untuk kedua kalinya pengen berusaha lagi, pantang menyerah ya Ibu. Oke. Oke, bisa membuat dua. Bagaimana Bu Ayang, masih sabar? Masih ada. Perasaan ingin mencoba lagi, gagal coba lagi. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sudah menjadi dua. Dan ini melalui trik yang sangat rahasia. Iku bae sampai rumah praktek karo Fares. Gambarnya Benar Pak Reko, jangan kembali lagi. Jangan kembali dulu sini. Oke, lanjut lagi. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Bu Silvi, monggo Bu Silvi. Ternyata Ya, tadi kartu yang pertama tidak bisa sama sekali karena kartunya sedikit melayat. Yang kedua ganti kartu bisa, tetapi butuh kesabaran dan diterpa angin sedikit langsung roboh. belum diuji coba sudah roboh duluan ya. Iya. Oke. Terus emosinya bagaimana? Memang Emosi dalam atau membuat enggak? ini kita butuh kesabaran yang ekstra karena kita terburu-buru sedikit itu langsung roboh. Berarti dari ini tidak boleh roboh, harus dipikirkan dengan matang. Tenang. Oke. Harus mampu mengendalikan emosi. Ya. Oke, terima kasih. Yuk, dikasih apa? Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Nah, di sini ini tadi sebagai perumpamaan saja. Kita dalam membangun kartu-kartu ini tadi menjadi menara, itu pun kita butuh berkali-kali dalam melakukan percobaan. Harus bisa jadi menara itu gagal berapa kali ya tadi? Nah, emosinya bagaimana? Mempengaruhi enggak? Pengaruh. Tapi tetap semangat enggak? Ada perasaan ingin mencoba karena apa? Penasaran. Kok nggak bisa-bisa ya? Tadi bagaimana kelompoknya Pak Reko? Karena jatuh terus. Nah, begitu pula dengan kehidupan yang kita jalan, yang kita alami. Kita juga pernah gagal. Ya, gagal itu apa? Belum berhasil. Terus berhasilan yang tertunda, kegagalan yaitu berhenti dari suatu aktivitas yang belum menghasilkan yang dikerjakan dalam waktu tertentu, ya enggak? Ya. Tapi setelah kita mengalami kegagalan itu, kita yang membuat pengalaman kita, membuat kita lebih sukses, lebih baik dari kedepannya. Ya enggak? Bapak Ibu juga sudah sampai di titik ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melewati dari kegagalan-kegagalan
kemudian mendapat tempat seperti sekarang ini. Puas atau bagaimana? Nah, pasti ada cobaan lagi karena tidak mungkin ya selalu ada cobaan-cobaannya. Begitu juga dengan ini Kolonel Sanders, pendiri berapa kali itu? 1008 kali. 1008 kali dan 1009 baru sukses. Nah, Ibu, Bapak sudah mencoba untuk menjadi ASN seperti sekarang ini sudah berapa kali? Nah, berkali-kali tentunya mencoba dan mencoba lagi, ya. Nah, di sini juga sama. Pak Sander ini berusia 60 tahun ketika mulai bisnis KFC, beliau ini KFC bisnis ini baru sukses. Berarti berapa tahun ya sudah mencoba? Dari muda mungkin ya. Nah, sekarang beliau berusia 67 tahun. Nah, dulunya Kolonel Sanders ini menawarkan resepnya di beberapa restoran sampai mencoba 1008 kali. Di resto yang ke 1009 kali baru dia berhasil sukses. Ya. Nah, cara bangkit kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dengan akui rasa kecewa, boleh, enggak apa-apa. Ini seperti ini dulu. Nah, terus memaafkan diri sendiri. Terus juga belajar dari kesalahan, dari tadi gagal-gagal, terus mencoba, mengulangi lagi, ya kan? Terus buat rencana yang matang. Dari kegagalan tadi, ambruk, terus dicoba lagi dengan menggunakan berapa itu kartu, yang atasnya didobel ya, yang di sini. Nah, supayanya bisa kokoh. Terus ambil tindakan dan terus berpikir positif. Kita tidak boleh berpikiran negatif. Aku kayak gini, Kiki mesti ada di balikku. Nah, saya seperti ini, ada yang seperti ini. Tidak boleh. Kita harus tetap berpikiran positif. Nah, ini juga ada fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu apa? Berpikir negatif. Kalau growth mindset itu berpikir yang positif. Nah, kalau yang berpikir negatif itu, saya sukses jika punya bakat. Padahal saya bisa sukses karena bisa berusaha. Walaupun punya bakat, kita tetap bisa sukses. Nah, tidak. Terus lagi kegagalan, saya menyerah. Kalau udah menyerah berarti tandanya tidak ada usaha. Nah, growth mindset-nya, saya akan mencoba lagi. Nah, kesulitan. Misalnya ini kesulitan. Saya tidak bisa. Tidak ada kata anak yang tidak bisa. Semuanya harus dicoba berkali-kali. Terus katapan ucapan di dalam hatinya ini, growth mindset itu kata-kata yang positif, saya belum bisa. Ya, terus lagi, mengapa masalah yang terjadi pada saya? Menyalahkan keadaan, tidak boleh. Terus lagi, solusi apa yang saya upayakan? Nah, tidak ada kata, aku kayak gini ngopo ya. Nah, tapi habis itu, saya bisa upayakan. Kritik, saya sakit hati. Kalau kita dikritik bagaimana Bapak Ibu? Sakit hati? Nah, terus terima kasih saya akan memperbaikinya. Berarti kita harus mempunyai pemikiran yang growth mindset. Fixed mindset buang jauh. Ya, oke. Lagi. Nah, ini ada juga yang pujian dan dukungan.
kita selama ini dengan anak-anak itu sudah melakukan dukungan atau pujian ya? Dua-duanya. Nah, ini global dan fokus pada orang, kamu hebat, itu saja. Tapi kalau dukungan, kamu sudah bekerja sekeras ini, kamu layak punya prestasi yang seperti itu. Ya. Nah, ibu bapak bangga padamu. Tapi kalau dukungan, kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Ya. Ada orang dewasa juga sebagai yang mau ngontrol. Bapak atau ibu senang kamu mau mendengar nasihat kami. Terus memberi kepercayaan yang dukungan. Bapak ibu percaya kamu bisa. Ya, ini ada juga video. Nah, ini ada kesimpulan dari resiliensi. Kadang kita di atas, kadang kita merasa di bawah banget. Betul deh. Nah, disitulah kita butuh yang namanya resiliensi. Resiliensi itu kemampuan untuk bangkit lagi setelah jatuh. Tetap tenang pas susah dan gak gampang menyerah walaupun keadaan lagi susah-susahnya. Ibarat bambu dihantam angin kencang bisa, tapi gak patah. Kenapa resiliensi itu penting? Yang pertama, karena hidup bisa diprediksi. Yang kedua, resiliensi bisa bikin kita lebih kuat dan gak gampang stres. Yang ketiga, bonusnya kita jadi lebih bijak dalam menghadapi masalah. Cara simpel menumbuhkan resiliensi. Yang pertama, ubah mindset. Anggap masalah itu latihan, bukan hukuman. Kenali dan bawa emosi. Sedih boleh, marah juga wajar, tapi kelamaan terjebak dalam mood. Yang ketiga, cari dukungan. Cerita sama orang yang dipercaya biar gak merasa sendirian. Yang keempat, jaga diri. Hidup cukup, makan sehat, olahraga, badan kuat, mental juga kuat. Yang kelima, latih syukur. Fokus ke hal-hal yang masih ada, bukan yang hilang. Resiliensi itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dilatih. Ingat, kita hebat itu bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena kita selalu bisa bangkit lagi. Oke, nah seperti itu resiliensi gambarannya. Oke, nah dari ini sudah saya cukupkan. Ya, Bu. Sudah ya, gak sanana ya, mas kesel ya. Udah. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, ini tadi ada sedikit video gambaran tentang resiliensi. Nah, sekarang bagaimana ya, Bu, pengalaman Bapak Ibu semua di sini di kehidupan nyata maupun di sekolah, Bapak Ibu pernah enggak merasa seperti menara tadi yang roboh terus bisa membuat lagi bangkit lagi. Roboh dari kegagalan bangkit lagi. Pernah enggak? Pernah? Siapa yang di sini mau memberikan respon? Enggak, Bu Nela. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya, untuk masalah resiliensi dalam kehidupan pribadi saya sangat pernah ya Bu Arum. Naik turun masalah itu memang ada, tapi bagaimana cara kita menyikapi dan kita melihat dari sudut pandang yang mana. Bahkan ketika kita mengalami kegagalan itu, apa yang sudah kita lewati itu akan menjadi batu loncatan untuk kedepannya untuk memperbaiki diri. Ya. Apa masalah-masalah yang sudah terjadi itu jadi alat evaluasi ketika mencapai satu keberhasilan gitu. Karena di dalam hidup kan memang tidak akan mulus jalannya, pasti banyak kerikil-kerikil tajam dan bahkan itu apa yang sudah kita rencanakan kadang-kadang bisa tidak terjadi sesuai dengan yang sudah kita planningkan. Itu sering banget terjadi. Kalau kita tidak punya daya juang, kita tidak punya resiliensi, ya pastinya kehidupan kita akan stagnan dan bahkan akan turun gitu. Ya itu pengalaman dari saya sih. Memang kita harus tetap berjuang dan berusaha supaya tetap bisa bertahan dan bahkan lebih baik daripada yang kemarin. Ada upaya dan upaya lagi ya, Bu.
Terima kasih, beri aplaus buat Bu Nela. Kita beri semangat yuk untuk Bu Nela, yuk. Dikasih apa? Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Ada lagi? Wilda mungkin? Ya, terima kasih atas waktunya untuk Bu Arum. Memang benar seperti yang dikatakan sama Bu Nila, kalau di dalam kehidupan kita pasti ada up and down-nya, nggih. Tetapi kita harus bisa bagaimana cara kita bangkit kembali dan juga untuk menjaga emosi kita. Seperti itu aja sih, Bu. Oke, terima Cuma kasih. menambahi aja dari Bu Nila. Oke, beri semangat buat kita semua, pendidik-pendidik yang hebat. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Semoga di pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan berdampak positif buat Bapak Ibu semua di kemudian hari bisa diterapkan atau diaplikasikan kepada siswa-siswi kita. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.